Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Raffi Makeup. Oke, di sini siapa yang setuju kalau misalkan ngilangin bekas jerawat itu lebih sulit daripada ngilangin jerawatnya? Karena aku ngalamin sendiri. Di sini aku sebelumnya mau cerita dulu. Takutnya kalau misalkan pasti ada aja orang-orang yang nonton video ini tuh nggak nonton video aku sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya itu aku sempat cerita aku pakai suatu produk dan itu tuh nggak cocok, bikin beruntusan dan jerawatan. Udah lumayan agak lama sih sebenarnya, kayak sekitar sebulan lebihan gitu. Pada saat beruntusan dan jerawatan sih ya kesel juga gitu kan, tapi setelahnya untuk bekas jerawatnya, untuk ngilangin bekas jerawatnya tuh kesel juga. Kalau misalkan untuk bekas jerawat tuh bisa hilang seminggu 2 mingguan gitu, tapi kalau misalkan untuk bekas jerawatnya tuh bahkan bisa nyampe 1 bulan. Terus untuk beberapa kasus bahkan bisa nyampe kayak 1 tahun tuh masih ada gitu bekas jerawatnya. Nah sebenarnya untuk permasalahan bekas jerawat tuh nggak cuma sekarang-sekarang doang, kayak dari dulu juga kayak sempat ngalamin gitu. Karena aku juga dulu sempat kayak jerawatan banyak banget di area sini. Nah banyak produk gitu kan yang udah aku coba gitu kan, ada yang ngaruh, ada yang enggak gitu kan, ada yang kelihatannya ngaruh tapi ternyata enggak gitu. Kadang kalau misalkan ngelihat di kaca di kamar itu tuh kayak oke, berkurang gitu kan bekas jerawatnya, tapi setelah kayak dilihat di bawah cahaya matahari kayak gitu, bekas jerawatnya masih ada dan masih jelas gitu. Dan paling kesel tuh apalagi kalau misalkan lagi di motor terus ngaca ke spion, oh my god itu kayak jelas banget bekas jerawatnya. Nah terus untuk bekas jerawatnya sendiri itu kan ada 2 jenis ya, ada PIE sama PIH. Kalau misalnya yang PIE itu lebih ke merahan, tapi kalau misalnya untuk yang PIH itu lebih ke coklatan atau kehitaman kayak gitu. Dan biasanya untuk permasalahan PIE sama PIH itu tuh pakai produk yang berbeda biasanya, kayak pakai ingredients yang berbeda. Tapi kadang aku sebagai yang punya bekas jerawatnya pun kadang suka masih bingung juga, kadang dia tuh kayak termasuk yang PIE atau PIH. Karena kalau misalkan dilihat dari di bawah sinar matahari itu kayak kemerahan, tapi kalau misalkan di dalam ruangan itu kadang kayak kehitaman atau kecoklatan. Dan kadang di beberapa kasus pun kayak ada dua-duanya gitu kan, ada PIE sama PIH. Terus kemarin-kemarin tuh aku lihat produk dari Skintific ada untuk dark spot gitu, dan dia tuh mengklaim bisa untuk PIE sama PIH gitu kan. Jadi bisa meminimalisir kemerahan dan bisa juga mencerahkan yang kehitaman kayak gitu. Tapi aku sendiri untuk pakai produknya tuh kayak belum terlalu lama, kayak sekitar beberapa minggu atau 2 minggu yang lalu gitu. Dan kalian nanti bisa lihat aja kayak hasil review dari aku kayak gimana, apakah menurut kalian bagus apa enggak, kalian bisa nanti nilai sendiri. Nah untuk produknya sendiri dia tuh yang warna abu-abu kayak gini, namanya itu Skintific Sim White 377 Dark Spot Eraser Serum. Kalau misalkan dilihat dari hero ingredientsnya atau kayak ingredients yang di highlight tuh, dia ada niacinamide, tranexamic acid, sama Sim White 377 itu sendiri. Kalau misalkan untuk niacinamide kan kayak udah familiar ya, dia membantu untuk mencerahkan, untuk meminimalisir dark spot, terus untuk antiinflamasi, untuk oil control juga, dan membantu untuk mengunci kelembaban gitu kan. Terus untuk tranexamic acid juga fungsinya mirip-mirip kayak niacinamide, tapi dia dalam bentuk acid yang dapat membantu untuk menghambat produksi melanin di kulit, dimana si melanin itu pigmen yang mana membuat kulit terlihat lebih gelap kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya untuk yang Sim White 377 itu sendiri aku kayak belum terlalu familiar dan kayak baru tahu sekarang-sekarang gitu. Kalau misalkan dari hasil yang aku peroleh gitu kan tentang Sim White 377 itu sendiri, dia tuh kalau nama kimianya itu phenylethyl resorcinol yang dapat membantu untuk menekan produksi melanin, jadi mirip-mirip sama tranexamic acid sama niacinamide. Terus dia juga kayak sebagai antioksidan, jadi dapat membantu atau menangkal kulit dari radikal bebas, dapat juga membantu memudarkan noda hitam, dan kurang lebih itu kayak sekitar 14 harian. Ada juga kayak suatu penelitian kayak Sim White 377 dibandingin sama produk pencerah yang lain gitu kan. Dan kalau misalnya pas dibandingin tuh dia untuk yang si Sim White 377 itu kayak lebih efektif gitu. Terus kalau misalnya dilihat dari berat molekulnya itu kayak lebih ringan juga, jadi dia tuh bisa menembus kulit lebih mudah dan lebih efektif, tapi dia minim iritasi gitu loh. Terus kalau misalnya dilihat dari teksturnya sendiri, dia kayak gel ringan, bening, yang agak keputihan gitu, bisa di blend dengan mudah. Terus kalau misalnya aku lihat dari full ingredientsnya, dia tuh nggak ada parfum, tapi dia sedikit wangi gitu. Pas awal-awal sih aku kayak kurang paham ya, kayak wangi apa gitu kan, tapi lama-lama yang aku rasain kayak dia tuh wangi-wangi butter atau wangi-wangi kue gitu, aku nggak paham. Yang pasti untuk wanginya dia nggak mengganggu. Nah, kalau misalnya dilihat dari ingredients yang di sini, tadi kan aku udah sebutin kalau misalkan hero ingredientsnya tuh dia ada niacinamide, tranexamic acid, sama Sim White 377. Tapi kalau misalkan dilihat di sininya, dia juga ada sodium hyaluronat, terus ada juga 5 jenis ceramide-nya,
Ada Central Estetika, ada Arbutin, terus ada Allantoin, terus ada Lactobacillus fermentifiltrate, terus ada beberapa jenis ekstrak-ekstrak tanaman gitu, dan pastinya itu ingredients yang bagus untuk kulit gitu kan. Terus ini juga aku punya info tambahan, dan ini juga salah satu yang ngeyakinin aku kenapa aku bisa dan berani dan mau coba produknya gitu kan. Pastinya dari skinkarisma.com, aku lihat di analisis skinkarisma.com, dia kayak untuk semua jenis kulit kayak cocok-cocok aja gitu kan. Kalau misalkan ada yang gak cocok, biasanya di daerah sini tuh ada yang warna merah, tapi ini warna biru semua, dan bahkan ini cocok untuk kulit yang kering. Ada 6 ingredients yang cocok untuk kulit kering, dan kulit aku pun termasuk kulit yang kering. Untuk ingredient safety breakdown-nya pun dia 93% menggunakan ingredients yang aman. Terus ini juga ada info tambahan lain, kalian bisa pause aja. Dan selama aku pakai produknya pun aku nggak ngerasain ada efek negatif di kulit aku gitu kan. Aku cocok-cocok aja. Kulit juga tetap lembab, mudah banget meresap. Pas awal-awal tuh dia kayak lumayan agak mengkilap, tapi lama-lama kayak sekitar 1 menitan doang tuh kayak nggak lagi pakai apa-apa gitu. Terus membantu untuk memudahkan bekas jerawat juga, meskipun belum 100% gitu kan, karena aku pemakaiannya pun masih sekitar 2 mingguan gitu. Kalian bisa lihat before afternya. Membantu juga untuk mencerahkan, dan untuk jerawatnya pun dia, menurut aku dia ngebantu untuk meredakan si jerawatnya. Untuk pemakaian produknya bisa dipakai pagi dan malam ataupun sesuai kebutuhan. Terus aku kan selama pakai produknya dicampur juga sama skincare lain gitu kan, dan gak ada masalah sama sekali. Terus ini aku nggak tahu karena produknya atau bukan, tapi sekarang tuh lagi menstruasi, dan biasanya kalau misalkan menstruasi itu jerawat yang keluar itu lebih besar dan lumayan banyak gitu. Tapi sekarang kayak cuman mini aja di sini kecil sama di sini kecil gitu kan. Aku nggak tahu sih karena produknya atau enggak, tapi yang aku rasain sekarang kayak bisa menghambat pertumbuhan jerawat lebih kecil, jadi kayak lebih meredakan gitu nggak sih? Nah, kurang lebih kayak gitu kalau misalkan review dari kulit aku pribadi, yang kulitnya itu cenderung ke kering, kadang juga suka muncul jerawat kalau misalkan lagi menstruasi, dan itu adalah manusiawi. Jadi yang cocok di aku belum cocok di kalian, yang cocok di kalian juga belum cocok di aku. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.